Izin Kak, kita dari Garis Tengah Media. Perkenalkan, nama saya Novita Sri Irawan, biasa dipanggil Tata. Kita lagi mau tahu nih tentang komunitas rumah kucing. Ya, salah satu komunitas kucing yang ada di Pekanbaru nih. Bisa diceritakan sedikit nih Mbak tentang komunitas? Jadi awalnya saya mulai terjun ke dunia rescue kucing ini karena ketika tahun 2015 saya melihat karena kucing, ada rumah yang ditelantarkan yang isinya 40 kucing. Jadi di situ saya tergerak hati saya untuk merescue mereka sampai saat ini. Jadi ketika saya bekerja menemukan kucing-kucing yang jalanan yang teraniaya ya, bukan yang dia mandiri, itu saya angkut, saya obati dan saya rawat. Ini seperti yang ini. Ini korban laka lantas. Ini flu yang sampai matanya sakit begitu. Berarti memang kucing-kucing yang sakit ya Mbak, bukan kucing-kucing yang sehat di jalanan, dibawa pulang, bukan seperti Bukan. itu ya. Kucing yang perlu bantuan manusia untuk membantu meringankan sakitnya. Sampai saat ini komunitas rumah kucing sendiri udah berapa nih Mbak yang menolong kucing dan dibawa pulang gitu? Internal kami, karena kami sudah berbentuk yayasan, jadi kami ada 5, ada Tari, Wiwit, Kak Mai, dan Yuni. Mereka di rumahnya masing-masing, di Rumbai, di Jalan Paus. Total semua kucing yang kami ayomi seperti ini di rumah masing-masing itu berjumlah 204 kucing. 204 kucing? Ya. Dan itu semua kucing-kucing yang teraniaya dulunya di jalanan, seperti ini. Untuk biaya sendiri nih Mbak, ini apakah dari pribadi itu, biaya pribadi atau open donasi gitu untuk pengobatan kucing-kucing ini? Kami juga open donasi, juga berusaha, karena kami punya unit-unit usaha kecil-kecilan juga, seperti mini pet shop, dan itu disupport oleh sebuah pet shop besar di Pekanbaru. Tetapi kadang di luar itu untuk biaya dokter kami open donasi. Open donasi berarti. Ada nggak sih Mbak pengalaman yang paling berkesan banget selama Mbak mendirikan Yayasan Rumah Kucing ini? Ketika kami menyelamatkan kucing yang ditembak. Ditembak? Ya, dan kucing itu sempat sehat, walaupun dia cacat. Dia ditembak dengan peluru senapan angin, bersarang di kepalanya, namanya si Belang. Dia sempat hidup selama 4 tahun, dan akhirnya dia pergi, tapi bukan pergi dengan efek dari tembakan itu, karena sakit lain. Akhirnya dia pergi. Itu yang paling berkesan sama saya, merawat dia. Berarti itu memang udah diobati ya sebelumnya? Udah, dan udah sembuh walaupun dia cacat. Karena peluru itu bersarang di kepalanya, dekat otaknya, jadi dia lebih seperti stroke gitu. Kira-kira kejadiannya berapa tahun yang lalu Mbak? Tahun 2016. 2016 itu? Iya, di Jalan Imam Bonjol, Pasar Pusat. Selain itu ada lagi nggak sih Mbak pengalaman yang juga berkesan gitu? Tapi kucingnya mana tahu sekarang masih ada seperti itu. Ada itu si Putih, si Putih? Dewi kami manggilnya. Dia selamat dari berjuang dari virus yang mematikan. Dari awal sakit dia itu udah digembar-gemborkan bahwa tidak ada obatnya. Tapi ternyata kami menemukan obatnya. Dan alhamdulillah dia sehat sampai sekarang. Itu dia di ruangan sana. Karena dia tipikal yang introvert, jadi dia nggak bisa digabung dengan yang lain. Oh gitu. Kucing ada juga introvert, extrovertnya. Ada. Seperti itu. Untuk jenis kucing sendiri nih Mbak, yang di rumah Mbak pribadi ini ada berapa? Total di sini semua 60-an, outdoor dan indoor. Yang indoor ini kucing-kucing cacat ya. Kucing cacat mereka tidak akan sebebaskan seperti di luar. Mungkin Mbak tadi lihat kan di luar. Iya. Nah, itu udah yang sehat, udah yang steril. Steril itu artinya dikebiri, jadi dia tidak akan beranak pinak. Untuk memutus mata rantai overpopulasi juga, itu steril dan kebiri itu. Jadi yang di sini ini cacat-cacat semua. Tuh seperti si Jack Sparrow. Kalau artis luar kan Jack Sparrow kan. Nah, kalau dia Jack Sparrow karena matanya separuh. Oh gitu. Dia dulu ditabrak, rahangnya geser, tangannya retak, matanya pecah. Ya Allah.
Nah, jadi kucing-kucing cacat itu nggak saya lepaskan keluar. Kalau misalnya nih Mbak, ada masyarakat nih yang mau adopsi kucing-kucing ini, bisa nggak? Boleh, kami malah selalu men-share open adopsi free. Tapi karena kucing ini kucing kampung ya, jadi peminatnya kurang. Oh gitu. Ibarat kata kami 100 kali share open adopsi, satu pun mungkin nggak ada yang mau. Dan akhirnya numpuk dan menua bersama kami. Ini kita masuk soal biaya lagi ya Mbak. Kita tahu lah kan, mengurus kucing itu biayanya nggak sedikit gitu. Untuk Mbak pribadi nih, berapa sih pengeluaran per bulan ya Mbak untuk kucing? Total satu kucing ini kalau dia normal dan tidak ada kebutuhan khusus, misalnya seperti sakit ini, dia makannya harus spesial. Oh gitu. Tapi kalau udah normal-normal kayak Jack Sparrow, itu satu kucing itu normalnya makannya sebulan 3 kilo. Satu kucing. Kilo. Jadi kalau kali 60 kucing, 180 kilo kebutuhannya. Wow. Kali 30.000. Kali 30.000. Ya, itu baru makan. Itu baru makan. Tapi ya gitu, karena saya juga nggak tinggal diam. Saya jemput bola juga. Saya jual-jual apapun yang berkaitan dengan kucing, obat kutu, obat cacing, mini pet shopnya. Iya. Dan di situ alhamdulillah mencukupi ya untuk membiayai kucing yang kami ayomi masing-masing. Bicara soal mini pet shop nih Mbak, itu mini pet shopnya itu milik pribadi atau milik rumah kucing? Atau milik bersama gitu, komunitas? Milik orang, tapi kami yang bantu sellernya. Oh begitu, reseller. Resellernya. Ya. Jadi kami jualkan online, kalau dia mau saya ambilkan, saya kirimkan. Oh begitu. Ya. Terus nih Mbak, ada juga nih istilah namanya tuh sekarang kawin kontrak kucing. Pernah dengar nggak Mbak kira-kira? Itu sebetulnya bukan kawin kontrak ya, itu pacak namanya. Oh gitu. Ya, dan sebetulnya karena kami pro steril ya. Iya. Kami pro steril garis keras, ibaratnya mau kucing Persia, mau kucing kampung. Seperti itu kan Persia tuh, yang di dalam itu. Itu mungkin kalau dibisniskan, satu anakan aja ada 3 juta, 4 juta. Wow. Tetapi kan bertolak belakang dengan kegiatan kami. Kami pro steril. Dengan memperanak pinakkan kucing, itu butuh biaya, butuh komitmen, butuh waktu, tenaga. Jadi jangan sampai dia beranak pinak dan akhirnya semua keteteran, termasuk kucingnya pun juga teraniaya. Jadi kucing ras, kucing kampung setelah sembuh kami steril dan kebirikan. Kebetulan di Riau ada Puskeswan. Di sana biaya sangat terjangkau. Kami sterilnya ke sana, ke Biri. Jadi steril itu bukan berarti steril area steril gitu, enggak ya, tapi namanya kebiri atau netter. Oh gitu. Ya, membuat dia tidak beranak pinak lagi. Oh jadi kalau kawin kontrak itu nggak ada ya Mbak sebetulnya? Saya nggak mau tahu aja. Nggak mau tahu. Iya, karena nanti kalau pernah dulu saya membahas itu. Dan teman-teman saya juga ada yang breeder kan. Oh gitu. Dan akhirnya membuat kami jadi miskomunikasi. Jadi lebih baik mereka dengan kegiatan mereka, saya dengan kegiatan saya. Gitu. Ya cek. Ini nih Mbak, sempat viral tahun lalu kasus yang rumah kucing, dia selalu open donasi tapi ternyata kucingnya itu ditelantarkan, dikunci, dikurung sampai ada yang meninggal, udah membusuk. Itu pernah dengar Mbak beritanya? Ya, kami yang melaporkan. Oh Mbak, dari pihak Mbak yang melaporkannya? Ya, sedang berjalan kasusnya. Masih berjalan sampai sekarang? Itu tanggapan Mbak gimana Mbak? Tanggapan saya mungkin karena kasusnya berjalan, saya disuruh no comment aja dulu. Oh, masih no comment ya? Nanti daripada memperkeruh suasana ya. Jadi nanti kita dapat rilis dari ini aja kalau udah vonis bagaimananya keputusan kejaksaan. Berarti belum ditetapkan ya? Udah tersangka. Udah tersangka. Tuntutan 9 bulan dan kasusnya lagi disidangkan. Berarti masih berjalan? Ya. Untuk makanan kucing sendiri nih Mbak, makanan kucing itu biasanya kan ada nih sekarang yang katanya itu dilarang beredar tapi masih diperjualbelikan secara luas gitu. Makanan kucing yang katanya berbahaya, ada dari beberapa merek gitu. Kira-kira menurut Mbak gimana itu Mbak? Nggak pernah saya dengar. Belum pernah dengar berarti ya? Hampir 7 tahun di dunia kucing, belum pernah.
Belum pernah dengar Iya, berarti ya? itu kabarnya gimana itu? Itu ada di media sosial TikTok, ada katanya beberapa merek makanan yang memang sebenarnya itu tidak bagus untuk kucing tapi masih diperjualbelikan gitu. Oh, kalau itu saya nggak pernah dengar dan nggak pernah tahu juga. Cuman selama ini, karena saya selama ini memberikan makanan kucing ini, kita harus padukan juga dengan minuman yang cukup. Oh begitu. Vitamin juga. Jadi kalau makanan semahal apapun tapi asupan minumnya kurang, itu bisa buat batu ginjal juga ke mereka. Kucing bisa pakai Bisa. kena batu ginjal. Iya, jadi pipisnya jadi tidak lancar, terhambat, dan jadi racun kan ke dirinya. Oh ya Mbak, untuk tadi nih kan tadi kita bahas open donasi nih, open adopsi ya. Open adopsi di Mbak sendiri pribadi ini berbayar kah atau free? Free. Free. Mau kucing ras, mau kucing itu Lucy. Kamu Yang ini? kemarin udah ada yang mau, tapi karena saya menerapkan sistem yang cukup ketat ya, ada syarat-syaratnya. Oh gitu. Misalnya, kamu baru mau mencoba melihara kucing atau memang udah pro? Kalau misalnya baru, kamu lebih baik ambil kucing jalanan, kamu rawat. Jangan ketika kamu udah ngambil kucing Persia, yang biayanya besar, kamu keteteran, dan dia kembali ke jalanan, kamu buang. Jadi, saya juga akan menseleksi dia, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan itu nanti bisa tahu, dia ini apakah emosi sesaat. Orang punya kucing, dia ingin punya kucing, itu banyak kejadian begitu. Gitu. Ya. Ada nggak sih Mbak yang udah adopsi nih tapi ternyata dipulangin lagi nggak sanggup? Yang dibuangnya pun banyak, tapi kami ambil lagi. Oh begitu ya. Berarti sedih juga ya? Sedih. Ini ya sih. Panjang nih cerita kehidupan Lucy. Dia dulu nggak tahu gimana ceritanya, diperjualbelikan di pinggir jalan. Terus saya sempat ribut dengan si pedagangnya. Akhirnya dia ditebus 800.000. Mungkin tahun berapa sih? 3 tahun yang lalu ya sih. 3 tahun yang lalu. Terus dia dijual dengan cara yang tidak layak, dipajang-pajang di pinggir jalan, berdebu, panas. Kucing Persia ini beda karakter dan tubuhnya tuh beda, genetiknya tuh beda. Jadi kucing Persia nih karena bulunya panjang, dia nggak bisa hidup harus dipanas. Sedangkan dia dijual dalam keadaan dipajang-pajang di pinggir jalan tanpa ada perlindungan. Jadi akhirnya kami tebus 800.000. Sebetulnya kami nggak mau nebus, karena membuat mereka keenakan, benar-benar menjual-jual lagi. Tapi karena waktu itu Lucy ini udah dehidrasi, mau tak mau kami tebus. Terus kami carikan adopter, terus adopternya sibuk, akhirnya dia kami balik lagi ke sini. Itu, Lucy, dia juga udah steril. Jadi di mata orang yang ini bisnis, ini tambang duit. Dia bisa dikawin-kawinkan. Benar-benar banget Mbak. Tapi nanti kalau akhirnya keteteran semuanya ngapain gitu. Makanya saya lebih suka yang pro steril. Untuk kucing-kucing semua ini kan banyak ya Mbak. Apakah ini akan selamanya berada di sini atau Mbak akan berpikir untuk kita buatlah rumah kucing di tempat lain yang terpisah dari rumah pribadi gitu? Dulu kami awalnya seperti itu. Ada tempat di Panam, terus kami piket setiap hari ke sana 5 orang ini. Cuman karena posisinya jauh dan kami masing-masing bekerja, membuat keteteran, tidak on time, akhirnya dibawa ke rumah masing-masing. Oh gitu. Yang namanya siklus kehidupan, ada yang datang, ada yang pergi. Ada pergi, mereka nih pergi meninggal ya. Oh iya. Ya karena kan basic mereka hidup di jalanan juga. Jadi dia pergi setelah ada yang 5 tahun kami rawat. Dia sakit terus meninggal gitu. Dan selagi saya ketemu kucing, tapi saya tidak menerima laporan ya. Oh, nggak menerima laporan? Saya tidak menerima laporan. Ibu, itu di sana ada kucing sakit, tolong angkut. Ya kamu aja ngangkut. Saya jawab seperti itu aja. Karena apa? Dulu saya pernah menjawab mendayu-dayu, ramah, tamah. Membuat mereka makin terlena. Oh, begitu. Jadi harusnya ketemu kucing sakit, angkut, rawat sendiri. Kalau tidak ada biaya, kita sama-sama carikan open donasi. Jadi jangan limpahkan masalahmu ke orang. Gitu ya. Iya. Jadi yang kucing-kucing di sini tuh cuman yang Mbak temukan sendiri. Iya. Yang saya temukan sendiri, yang itu pun saya temukannya ada skala prioritas juga. Kalau dia masih bisa makan, saya taruh makanan aja di tempat. Tapi kalau dia ada luka atau jamur,
saya teteskan obat jamur, saya tinggalkan. Tapi kalau seperti itu si Uteng, Uteng yang hitam putih. Iya, dia kan buta itu dan dia stroke. Mungkin efek stroke-nya itu seperti dia dulu dipukul orang. Jadi kena saraf panggulnya. Atau bisa jadi dia dulu korban tabrakan karena mata udah pecah juga saya temuin. Uteng, Kasian. tuh dia temperamen tuh. Wah. Apa sabar. Untuk media sosial sendiri nih Mbak, untuk masyarakat yang mau tahu nih, kepo sama kucing-kucing mana, atau ada yang mau adopsi, itu di mana? Ya, pertama kami punya Instagram dan Facebook. Ya. Tetapi setiap dibuat sosmed tumbang. Ini udah tumbang lagi nih yang ketiga. Dan baru buat lagi Rumah Kucing Pekanbaru. Oh, Rumah Kucing Pekanbaru namanya. Jadi sepertinya ya, saya juga nggak ngerti dengan maksud-maksud para hacker itu ya. Kalau misalnya dia numbangkan akun, efeknya kan bukan ke saya. Iya, bener ke banget. kucing-kucing ini. Bener. Dan saya nggak mau pusing juga, mau kalian tumbangkan akun, saya nggak bisa bantu yang lain. Ini kasusnya baru lagi nih, akun saya, padahal baru dibuat lagi itu akun yang ketiga, followernya udah 14.200. Yang ketiga, tumbang lagi, buat lagi. Jadi sebetulnya dunia rescue ini mungkin mereka mengira kami berlimpah donasi. Ya, iya benar Mbak. Padahal kami mencarikan sendiri juga biaya hidup mereka. Jadi nggak tahu nih modus mereka numbang-numbangkan itu apa. Berarti ada di media sosial ya Mbak? Ya. Namanya Rumah Kucing Pekanbaru. Yayasan Rumah Kucing Pekanbaru. Yayasan Rumah Kucing Pekanbaru di Instagram dan di Facebook. Yang akun yang aktif yang baru, yang followernya 60 ya, 60 orang. Yang baru 60 orang berarti ya? Oke. Yang lain-lainnya itu udah tumbang-tumbang dan kami nggak bisa login. Oh gitu. Satu yang terakhir nih Mbak. Pesan-pesan Mbak kepada para adopter kucing. Harusnya sayangi mereka tanpa syarat. Jangan pilih-pilih mau kucing kampung, kucing Persia, kucing ras. Mereka sama berhak untuk mendapatkan hidup normal dan kasih sayang tanpa harus bertemu animal abuse, yaitu orang-orang yang suka menyakiti kucing. Itu juga banyak beredar. Terus saling support aja kita yang sesama pencinta kucing. Jadi jangan ada yang saling tikung menikung, hacker menghacker. Itu kan untuk ke kucing-kucing ini juga. Iya benar banget. Gitu Jadi sih itu Mbak. aja sarannya, sayangi aja kucing-kucing tanpa syarat. Kalau nggak suka kucing jangan sakiti. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Mohon maaf juga kami sudah mengganggu waktu kesibukannya sore ini. Saya minta maaf juga karena janjinya nggak tepat-tepat nih. Maksudnya dari hari apa tuh kita janji. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Mbak. Kami dari Garis Tengah Media mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.